Uh, Programnya tuh ada banyak, ada MSIB, ada kampus mengajar, terus studi independen, dan salah satunya juga pertukaran mahasiswa. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya, Edo Van Houten Sidabuke, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa sementara nih di USM Indonesia yang mengikuti program PMM 3. Saat ini kita bersama dengan Bang Amir. Selamat pagi Bang, sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan perkenalkan dirinya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amir Arkan dari Tangerang, Banten, asal Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Oke, dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Nah, betul. Bang, kita mau ngulik nih, kita mau cari tahu terkait program PMM yang sedang Abang ikuti nih. Iya. Abang kan ini dari Tangerang tadi ya? Iya, betul, Nah, dari Tangerang. dari mana sih dapat informasi terkait program PMM ini dan kenapa memilih Universitas Sari Mutiara? Kalau terkait dengan informasi program PMM ini, saya tahu tuh dari kakak, karena kebetulan kakak saya juga alumni dari program PMM ini. Terus saya cari tahu juga di Instagramnya, di Instagram pertukaran mahasiswa. Di sana tertera informasi terkait program PMM ini, ada kegiatannya apa saja, terus universitasnya apa saja yang ditawarkan, kemudian bantuan biayanya berapa, seperti itu. Terus juga kenapa saya memilih Universitas Sari Mutiara, karena kebetulan pada saat itu karena kan di program PMM ini kan kita nggak boleh memilih universitas di asal pulau kita ya. Jadi misalnya teman-teman dari Pulau Jawa itu nggak boleh memilih universitas di sekitaran Jawa, tapi kita itu memilih di universitas yang di luar pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Papua atau lain sebagainya. Nah, kenapa saya memilih Universitas Sari Mutiara? Karena kebetulan wishlist saya itu pengen ke Danau Toba. Nah, karena Universitas Sari Mutiara juga ada di daerah Sumatera Utara, jadi saya memilihlah Universitas Sari Mutiara. Nah, sebelumnya Bang pernah datang ke Medan mungkin? Oh, belum pernah. Belum pernah. Jadi ini pertama kali nih pertama hadir kali di Kota datang ke Medan. Medan. Nah, kan Abang udah memilih untuk mengikuti program PMM nih. Kemudian tentunya kan kalau kita mau berangkat gitu dari rumah ataupun dari tempat tinggal asal kita harus izin dari orang tua dong tentunya. Betul. Nah, gimana nih respon orang tua dan penyampaian Abang juga kepada orang tua terkait keikutsertaan Abang di program PMM 3 ini? Kalau untuk izin orang tua, tipikal orang tua saya tuh sebenarnya mengizinkan saja, karena saya tuh dari SMP sudah merantau. Saya SMP di Indramayu, kemudian SMA di Indramayu, kemudian kuliahnya juga di Cirebon. Nah, jadi orang tua saya tuh membebaskan anak-anaknya untuk pergi kemana saja, asalkan dimanapun kalian berada, pesannya itu selalu menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Terus juga ini mungkin tips untuk teman-teman yang sulit ya mendapatkan izin orang tua, karena orang tuanya merasa khawatir anak-anaknya pergi jauh. Mungkin yang pertama, pastikan program yang teman-teman ikuti itu jelas. Seperti ini kan program yang diadakan Kementerian Kemendikbud. Terus juga instansinya jelas, regulasinya jelas, terus program-programnya jelas. Terus juga yang kedua, selalu niatkan dimanapun kalian berada itu tujuannya untuk mencari ilmu dan pengalaman. Oke, benar-benar. Jadi saat kita melaksanakan kegiatan apapun, niatkan itu, jangan niat hal-hal yang negatif lainnya. Terus yang ketiga, selalu memberikan kabar kepada orang tua. Jangan ngasih kabarnya ke pacar doang gitu. Oke. Ya, jadi orang tua juga utama, selalu dikasih kabar. Oke, berarti bisa dibilang orang tua cukup mendukung lah untuk ikut-sertaan di program PMM 3 ini, dan saya setuju tuh tadi kalau kita mau ikuti suatu program tentunya kita harus tahu dulu nih, kita harus cari tahu nih seluk-beluknya, siapa yang menyelenggarakan, kemudian kegiatannya seperti apa dan benefitnya tentunya apa untuk kita Bang ya. Nah, dari kampus sendiri nih, dari kampus asal Abang sendiri, ketika Abang ikut serta dalam program PMM 3 ini, dukungannya seperti apa atau respon dari kampus seperti apa? Kalau respon dari kampus, alhamdulillah kampus asal saya itu sangat mendukung adanya program pertukaran mahasiswa ini, karena
Ini adalah salah satu kesempatan untuk mahasiswa belajar lebih jauh lagi, tidak hanya di kampus asal, tapi juga mahasiswa dapat kesempatan belajar di kampus teman-teman kampus yang lainnya. Terus juga yang membedakan program pertukaran mahasiswa dengan yang membedakan pertukaran mahasiswa kampus Merdeka dengan pertukaran mahasiswa lainnya itu di program PMM ini ada yang namanya modul Nusantara. Nah, jadi modul Nusantara itu kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa yang ikut program PMM. Nah, kegiatannya apa saja? Itu ada pengenalan budaya, baik itu agama, terus culture, atau lain sebagainya. Nah, berarti kampus cukup mendukung nih ya Bang? Sangat untuk mendukung. keterlibatan di program PMM 3 ini. Nah, ini kan tadi Abang bilang sebelumnya belum pernah datang ke Medan. Oh, belum pernah. Nah, ketika pertama kali nih memijakan kaki di kota Medan dan kemudian juga dijemput oleh tim kita dari Sarum Mutiara dan dilakukan penyambutan juga di kampus, pendapat Abang sendiri nih, baik dari orang-orang sekitar dan terutama kampus Sari Mutiara seperti apa? Pertama kan kita saat kedatangan di Medan itu langsung disambut ya sama teman-teman dari Sari Mutiara. Itu kita sangat diberikan sambutan yang baik. Kita disambut dengan baik, terus juga difasilitasi kendaraan sampai ke Universitas Sari Mutiara. Terus juga orang-orang Sari Mutiara juga ramah-ramah di sini. Oke, berarti sambutannya cukup baik gini ya. Nah, cukup baik. selama kalau boleh tahu di PMM ini Abang asalnya nih dari prodi mana, Bang? Saya asalnya dari prodi manajemen, tapi di Sari Mutiara ini saya lintas jurusan. Nah, enaknya ikut program Kampus Merdeka juga kita dapat mencoba jurusan yang bukan kita asalnya, tapi kita juga bisa lintas jurusan. Nah, di sini saya linjur ke ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Nah, ketertarikan apa nih sampai Abang memilih prodi? Karena kita tahu di Sari Mutiara juga ada manajemen gitu ya. Betul. Kenapa justru ngambil ilmu komunikasinya gitu? Saya ngambil juga di manajemen, tapi juga ngambil di ilmu komunikasi. Kenapa saya mengambil di ilmu komunikasi? Menurut saya, sebagai manajer selain harus bisa memanage teman-temannya, karyawannya, tapi juga bisa berkomunikasi dengan baik. Terus juga, kenapa komunikasi itu penting? Karena kalau kita punya ide dan kita tidak bisa meluangkan ide tersebut, itu sangat disayangkan. Berarti lebih kepada untuk mengimprove diri lah gitu kira-kira Bang ya. Jadi untuk mengeksplor diri lebih jauh lagi. Mengeksplor diri lebih jauh. Nah, itu tentunya penting untuk Sobat Mutiara semua pahami. Nah, selama mengikuti program PMM ini kurang lebih Abang hampir sebulan di Sari Mutiara, khususnya di Kota Medan. Selama PMM ini tadi Abang mengatakan kan ada yang namanya modul Nusantara. Iya, betul. Artinya ya kita sama-sama tahu ikut PMM ini juga pasti keinginan utamanya selain untuk belajar pasti jalan-jalan dong tentunya. Iya, enaknya seperti itu. Selama ini baik dari program PMM 3 dan pribadi nih udah jalan-jalan kemana aja sih Bang di Kota Medan? Kebetulan kami kemarin tuh yang pas modul Nusantara yang ketiga, kita sudah ke 5 tempat ibadah yang ada di Kota Medan ini, seperti Masjid Raya, terus juga gereja, kuil, gereja Katolik, gereja Protestan, dan vihara. Nah, kebetulan di Medan ini kan terdapat tempat-tempat ibadah yang sudah lumayan lama lah, sudah berabad-abad tahun lamanya. Jadi itu salah satu cagar budaya yang ada di Medan. Oke, berarti udah jalan-jalan lebih ke tempat-tempat ibadah lah begitu dan cagar budaya gitu. Iya. Dan nanti juga bakalan jalan-jalan ke Danau Toba juga, Pulau Samosir. Itu tentunya goals bagi mahasiswa PMM yang datang ke Sari Mutiara, datang ke USM, datang ke Sumatera Utara, tentunya pengennya jalan-jalan ke Danau Toba ini tentunya. Nah, selama mengikuti PMM ini kan tentunya Bang berbaur dengan teman-teman yang aslinya itu dari Sari Mutiara, dari Sumatera Utara, yang tentunya baik dari cara bicara, kemudian berperilaku, bahkan tatapan mata aja mungkin berbeda nih Bang ya. Orang Sumatera Utara dikenal lebih keras. Nah, apa yang Abang rasakan ketika apalagi di kelas dengan teman-teman yang baru, teman-teman yang beda banget dari segi cara bicaranya, bagaimana cara Abang beradaptasi dengan teman-teman yang ada di Sari Mutiara? Mungkin ini karena kebetulan saya juga punya teman orang Medan di Tangerang sana, jadi tidak begitu kaget. Karena memang karakter orang Medan tuh suaranya keras, lantang. Tapi hatinya baik-baik kok walaupun suaranya keras. Ya, terus juga bagaimana cara saya menyesuaikan dengan mahasiswa sini, yaitu dengan cara berbaur.
ya mengikuti kegiatan perkuliahan, terus juga bertanya-tanya tentang apa aja sih yang ada di Medan ini. Terus juga karena saya orang yang suka berteman dengan orang-orang baru, saya langsung diajak sama teman-teman kelas Hari Mutiara tuh untuk main futsal karena kebetulan kami punya kesukaan yang sama. Berarti bisa dibilang tidak sulit lah untuk beradaptasi dengan teman yang ada di Sari Mutiara gitu. Betul. Karena teman-teman dari Sari Mutiara juga baik-baik. Oke, itu yang paling penting tuh, harus baik-baik lah tentunya. Nah, ini Bang, tentunya Sobat Mutiara juga banyak yang belum tahu mungkin tentang program PMM. Apa sih PMM itu, ngapain aja sih gitu. Nah, boleh kasih sedikit motivasi nih supaya Sobat Mutiara atau mungkin yang udah pernah mendaftar tapi nggak lolos, boleh kasih motivasi nggak Bang buat mereka lebih semangat lagi untuk mengikuti program PMM ke depannya? Mungkin ini sedikit penjelasan tentang program pertukaran mahasiswa ya. Jadi program pertukaran mahasiswa itu adalah program yang diadakan oleh Kementerian Kemendikbud. Nah, programnya itu ada banyak, ada MSIB, ada kampus mengajar, terus studi independen, dan salah satunya juga pertukaran mahasiswa. Nah, yang sedang saya ikuti ini adalah pertukaran mahasiswa. Jadi pertukaran mahasiswa itu adalah kita diberikan kesempatan untuk belajar di luar kampus kita. Terus juga selain itu kita dikasih biaya hidup, dan yang membedakan itu ada modul Nusantara di mana kita dapat mengeksplor budaya yang nantinya PT yang kita tuju. Terus buat teman-teman yang ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa, ikuti aja itu karena kesempatan buat teman-teman semua. Kapan lagi kita bisa jalan-jalan dibiayai dan gratis. Oke, itu tentunya motivasi dari Abang Amir untuk Sobat Mutiara supaya ya lebih aktif untuk mengikuti setiap kegiatan, apalagi khususnya yang dilaksanakan oleh pemerintah yang tentunya sudah jelas bibit-bibit bobotnya tentunya, dan yang paling penting ada benefitnya yang dikasih buat kita. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang sebelum kita tutup. Satu kata buat USM Indonesia. Asri sih. Karena kampus ini banyak sekali tumbuhan, dan karena asal kampus saya itu di universitas yang notabene bukan kesehatan, jadi saya rasa kalau masuk Universitas Hari Mutiara tuh serasa masuk ke rumah sakit karena banyak suster-suster. Oke, karena notabene kita orang kesehatan gitu. Iya betul. Oke Bang Amir, terima kasih sekali atas waktunya, atas kesempatan untuk berbincang-bincang. Senang bisa berbincang dengan Abang. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat mungkin buat Sobat Mutiara supaya lebih tertarik lagi untuk mengikuti program PMM 3. Sampai di sini pertemuan kita. Saya Edo Panutin pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast USM Indonesia selanjutnya, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.